Mungkin teman-teman membayangkannya. Andai kata pada tahun 2010 kita membeli 1 atau 10 keping Bitcoin, sekarang kita sudah punya uang 1 sampai 10 miliar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Jadi kan pada tahun 2010 itu harga Bitcoin masih 1 sampai 8 dolar kalau nggak salah ya. Jadi dengan modal 10.000 sampai 80.000 kita sudah jadi miliuner sekarang. Tapi sebenarnya ada satu faktor lain ya, selain faktor kita membeli Bitcoin itu sendiri, yang cukup berpengaruh dengan proses investasi Bitcoin itu sendiri. Jadi proses investasi di kripto itu sendiri, yaitu tempat di mana kita menyimpan Bitcoin atau cryptocurrency itu sendiri. Karena kebanyakan ya dari wallet-wallet yang ada dari tahun 2009, 2010, 2011 sekarang itu sudah hilang semua gitu loh. Jadi kalau teman-teman menyimpan Bitcoin di tempat-tempat tersebut, otomatis ya udah hilang Bitcoinnya. Sampai akhirnya di tahun 2012 ya, ketika Coinbase ditemukan oleh Brian Armstrong. Coinbase ini salah satu wallet yang memang bertahan sampai sekarang ya, sampai hari ini masih tetap ada. Salah satu contoh lainnya adalah Binance. Mungkin kalau Binance baru ditemukan di 2017 ya. Fluktuasi atau perkembangan harga Bitcoin itu sudah lumayan tinggi pada tahun 2017. Dan selain dua perusahaan exchange untuk cryptocurrency ini, ada banyak perusahaan lain sebenarnya yang sudah berdiri dan akhirnya tenggelam dan hilang gitu loh. Sebutlah salah satu contohnya adalah BlockFi ya. Ditemukan pada tahun 2017, akhirnya mengalami kesusahan untuk likuidasi ya karena kasus FTX kemarin juga. Dan banyak wallet penggunanya akhirnya dibekukan dan tidak bisa menarik kriptonya. Padahal di awal-awal saya dulu menabung cryptocurrency, BlockFi adalah salah satu wallet kepercayaan saya. Mungkin di awal-awal ketika saya masih menabung 1.000 sampai 3.000 US dollar atau sekitar 15 sampai 45 jutaan pada waktu itu. Ya, sebelum di BlockFi saya sempat nabung di Genesis Mining, di walletnya mereka. Jadi Genesis Mining ini seperti cloud mining ya, dimana kita patungan membeli hash rate. Jadi hash rate itu adalah kemampuan sebuah unit, baik itu komputer, untuk membantu memecahkan masalah di blockchain. Jadi melakukan transaksi di blockchain, baik itu secara pribadi dan kalau yang cloud mining ini secara grup ya, bersama-sama. Nanti setiap transaksi kripto yang berhasil dipecahkan misalnya oleh blockchain tersebut, kita akan mendapat reward. Saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau kita patungan untuk beli hash rate, rewardnya itu pun juga dibagi berdasarkan berapa banyak kita membeli hash rate. Tapi itu sudah lama ya, kontraknya juga nggak terlalu bagus karena kan ada klausa kalau harga Bitcoin turun dan lebih mahal daripada biaya operasional, listrik segala macam, kontrak kita jadi invalid. Misalnya dia sudah rugi selama 30 hari berturut-turut, jadi invalid. Jadi saya sempat menabung di sana di Genesis Mining, sama ada lagi satu saya lupa namanya, Hashflare ya. Iya, Hashflare ini pun ya cloud mining juga, tapi dia lebih buruk karena akhirnya dia ternyata memang murni melakukan penipuan gitu, sampai akhirnya ditangkap di kepolisian di US. Tapi yang saya bersyukur ya, dari berapa banyak wallet yang saya gunakan selama ini, saya selalu selamat. Artinya sebelum Hashflare itu terciduk ya, ini kan yang pertama-tama saya gunakan dulu kan Hashflare sama Genesis Mining. Pilot atau tidak bisa menarik dana ya dari para nasabahnya, saya sudah narik dana duluan. Jadi Ethereumnya sudah saya tarik duluan. Pada tahun 2021 itu saya kurang lebih sudah generate hampir 150 jutaan ya. Jadi sebelum dia mengalami gangguan likuiditas, saya sudah sempat tarik duluan. Kemudian saya tarik, saya simpan di BlockFi. Dan ya karena dulu BlockFi kan ngasih kita bunga gitu, ngasih bunga bulanan. Jadi kan enak kan, daripada kriptonya diem terus nggak ngasilin apa-apa, di BlockFi itu dikasih bunga bulanan. Dan akhirnya juga ya pada tahun 2023 BlockFi bermasalah, nggak bisa narik dana juga, dan akhirnya sekarang ya ini kasus juga itu. Tapi sebelum BlockFi itu bermasalah, saya sudah melarikan dana saya sebagian besar ke Coinbase dan Binance gitu. Which is extremely lucky ya, sangat-sangat beruntung. Saya nggak tahu mau berkata apa gitu. Yang saya lakukan kemarin itu bukan riset mendalam, tapi murni juga feeling ya.
Jadi dana saya pindah ke Binance sampai akhirnya CEO Binance si Chazy itu datang ke Indonesia kan, sempat ngobrol, saya juga sempat buat video tentang itu. Saya memang merasa ada yang ganjal gitu. Akhirnya saya larikan kripto saya ke Indonesia. Saya larikan ke Indodax dan toko kripto. Makanya saya pernah buat video juga perbandingan antara Indodax dan toko kripto ya. Jadi sebelum saya mindahin dana seluruh dana aset kripto saya ke Indonesia melalui dua exchange yang ada di Indonesia itu, saya kan sempat nyoba dengan uang 45 juta tuh, yang mana lebih enak, toko kripto atau Indodax gitu. Ya kan banyak yang nonton videonya dan saya rasa juga lumayan bermanfaat ya buat teman-teman ya gitu. Mungkin ini bisa dianggap sebagai updatean dari video tersebut. Ya kenapa saya nggak dari awal ya menggunakan Indodax dan toko kripto itu juga karena kan Indodax dan toko kripto itu sebenarnya riwayatnya memang cukup lama. Bahkan Indodax itu kan tahun 2014 ya, lebih awal ya daripada Binance itu. Cuma saya tahu dulu beratnya ya Pak Oscar pada waktu mengurus perizinan untuk exchange kripto di Indonesia, maka sempat kucing-kucingan mungkin dulu ya gitu. Sampai saya tahu kantornya yang di Bali gitu. Kemudian bagaimana beliau berusaha mempopulerkan biar transaksi para turis dari negara lain yang datang ke Bali itu biar menggunakan kripto, sampai akhirnya dilarang dan sekarang diperbolehkan lagi. Saya mengikuti dari awal. Untuk toko kripto sendiri kan memang dia berdirinya pada tahun 2018 dan dia sekarang sudah powered by Binance. Dari segi keamanan sih memang dia 11-12 ya, jadi dia sangat bergantung pada Binance. Bahkan kalau kita mau login di toko kripto bisa menggunakan akun Binance kita dan kita bisa memindahkan dana kita bolak-balik ya. Misalnya kita mau lagi bawa ke Binance, lagi bawa ke toko kripto, itu bisa gitu, dan tidak dipungut biaya dan prosesnya juga cukup mudah. Untuk sekarang sih saya lebih cenderung menggunakan toko kripto ya. Dulu kan saya sangat bergantung berat pada Indodax. Tapi saya pernah jelaskan di video sebelumnya untuk biaya penarikannya cukup besar, sedangkan di toko kripto kan murah. Untuk sekarang sih biaya penarikannya udah sama-sama ya, udah sama-sama murah banget itu. Jadi memang mungkin persaingan antar usaha itu cukup bagus ya, sehingga nggak ada yang melakukan monopoli. Jadi perkembangannya kan saya menabung dari 1000 US dollar, itu sekitar 15 juta ya, terus naik jadi 3000, 45 juta, terus pernah menyentuh 150 juta, sampai akhirnya dia pada titik tertingginya itu ada di 1,5 miliar. Tapi saya juga pernah jelasin di video sebelumnya, itu tidak murni beli. Selain ada cloud mining tadi di mana kita patungan hash rate, saya juga sempat merakit komputer untuk melakukan mining. Saya beli VGA, GPU yang cukup banyak, saya rakit komputer mining Ethereum gitu. Sekarang udah nggak bisa ya, jadi makanya mesin mining itu seperti terbengkalai. Tapi saya rasa sudah return of investmentnya sudah bagus. Seluruh GPU itu listriknya dan segala macam udah terhitung semua. Ada saya buat kemarin di video sebelumnya ya. Untuk saat ini dari 1,5 miliar itu saya sudah tarik sekitar 750 jutaan lebih lah. 250 tambah 250 tambah kurang lebih 819 juta. Dan sekarang sisa tabungan saya di kripto itu ada, nanti saya share aja ya di sini ya. Dan itu fluktuatif ya. Jadi dia naik turun, harga juga bisa berubah sehari-hari. Dan ini hanya yang di toko kripto gitu. Terus rencana kedepannya gimana? Mungkin untuk Bitcoin dan Ethereum saya masih akan tetap hold. Ya istilahnya kan saya sudah balik modal ya. Sekarang sisa profitnya mungkin saya akan kembangkan di kripto. Tetapi hanya dalam bentuk Bitcoin dan Ethereum. Kenapa Bitcoin dan Ethereum? Ya itu tadi sama seperti wallet yang awal berdiri misalnya Coinbase dari tahun 2012 yang memang bertahan sampai sekarang adalah Bitcoin. Untuk Ethereum sendiri kan baru ditemukan pada tahun 2013. Jadi Ethereum yang klasik istilahnya ya. Kemudian mereka fork jadi ada Ethereum yang modern. Sekarang juga udah ada Ethereum yang 2.0 yang tidak bisa di mining. Tetapi Ethereum memiliki prospek karena banyak negara sudah mulai menggunakan teknologi blockchain dari Ethereum itu untuk melakukan smart contract. Saya juga sudah pernah jelaskan di video yang lain. Makanya untuk saat ini Bitcoin dan Ethereum masih menjadi primadona di aset tabungan cryptocurrency saya. Lalu gimana dengan koin-koin lain beli? Ini ya teman-teman, dari awal channel YouTube ini berdiri ada banyak yang menawarkan saya koin ini, koin itu. Ada koin polisi lagi kemarin.
semua saya tolak. Jadi saya tidak mau mengiklankan koin-koin yang satu track recordnya kurang bagus, artinya dia tidak memiliki bukti sejarah yang bagus. Yang kedua, mungkin dari institusi yang mengeluarkan koin itu sendiri apakah terpercaya atau tidak. Biasanya kan kebanyakan kelompok-kelompok yang tidak memiliki basis massa yang bagus, maka cenderung ke arah cuan sesat, pasti saya tolak. Mungkin antusias dari teman-teman yang nanyain koin ini, koin itu, koin ini, kayak itu. Jujur, untuk bisa memilih koin yang bagus memang harus melakukan riset mendalam. Jadi teman-teman kalau tidak menguasai ranah itu atau tidak menguasai koin yang mau Anda beli, lebih baik tidak usah. Dan belajar itu sesuatu yang wajib ya teman-teman ya. Kalau tidak, nggak ada bedanya kita sama judi online. Karena keterbatasan waktu, pekerjaan utama saya juga bukan di dunia kripto, jadi penghasilan utama saya bukan dari sana, makanya saya mungkin melihat kripto yang bagus itu hanya berdasarkan track recordnya saja. Jadi selama dia bisa bertahan 3, 5 bahkan sampai 10 tahun, saya rasa itu sudah menjadi bukti empiris bahwa koin tersebut layak untuk kita hold gitu. Jadi saya mohon maaf ke teman-teman, mungkin saya tidak bisa membahas koin-koin aneh satu persatu gitu. Dan yang bisa saya bagikan ke teman-teman hari ini adalah untuk berhati-hati saja. Karena kan bentuk penipuan, bentuk scam yang sekarang itu sudah semakin beragam, tapi polanya bisa kita baca. Kembali ke kelas, lihat di sana tanda bahaya cuan sesat. Sampai hari ini saya masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip itu untuk menghindari diri kita dari scam. Apalagi teman-teman yang sudah membangun wealth dari kripto, yang bisa saya kasih masukan berikutnya adalah jangan lupa tarik modal, karena kan itu uang hasil kerja keras Anda. Jangan sampai walletnya bermasalah, exchange-nya bermasalah, terus tidak bisa ditarik. Itu sudah hal yang sering terjadi. Mungkin saya salah satu orang yang cukup beruntung bisa selamat dari kejadian-kejadian itu di dunia kripto. Tapi yang pasti saya udah tahu resikonya itu ada. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya harap video ini bisa dibagikan ke lebih banyak orang lagi, biar mereka juga lebih waspada, lebih hati-hati. Teman-teman yang sudah like dan subscribe itu bisa menjadi amal bagi teman-teman, karena saya yakin ada orang-orang yang membutuhkan video ini biar mereka lebih berhati-hati dan terhindar dari penipuan. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.